antarkan papa ke masjid yuk. Saya bilang, buat apa pak? Saya bilang, papa mau masuk Islam. Masya Allah. Benar pak, saya bilang, iya benar. Terus saya peluk papa saya, kami nangis. Papa 99 sih, cuman tepatnya 2010. Saya lebih tertarik bukan dari ajarannya ya, tapi saya justru ingin ini apa sih? Kenapa Islam begini? Kenapa ini gini? Justru karena saya tertarik dari bagaimana attitude-nya teman-teman saya, sebetulnya ya seperti itu. Karena saya teman-teman saya itu semuanya, mohon maaf, bukan saya ini ya. Jadi teman-teman saya semuanya itu mau menerima saya, bahkan teman-teman muslim saya itu rata-rata udah sini yuk main yuk gabung yuk cerita yuk gini-gini. Dan teman-teman muslim saya itu bercerita ya sama debat, bukan diskusi, justru debat gitu loh. Debat tapi dia tidak menyalahkan, enggak kamu begini nih, tapi dengan bahasa yang santun gitu loh. Justru saya yang berapi-api ketika saya bilang kamu tuh kamu bodoh, kamu gini, teman-teman saya tertawa. Itulah saya salut gitu. Kenapa sih kalau gue bilang lu begini, kalau nggak pernah ngebales? Nggak apa-apa kalau kamu merasa saya goblok, kamu merasa saya tolol, itu kan menurut persepsi kamu kan, tapi saya tidak. Terus dia bilang, kalau menurut lo gue gimana? Lo pintar, lo cerdas. Itu sanjungan yang buat saya tamparan sih sebetulnya ya. Kok sebegitu ya, saya gitu. Terus mereka merangkul saya gitu loh, dan tidak pernah ada ayo login gitu ya, kalau sekarang bahasanya gitu ya, ayo login, nggak ada, ayo main, harus sama-sama makan. Terus ketika saya bilang saya mau makan itu, oh maaf kami tidak makan itu, kamu makan saja, kami tunggu di sini ya, karena saya itu bersahabat berlima dengan saya yang non muslim ketika itu gitu ya. Terus saya bilang ayo makan, waktu buka puasa tuh kan, ayolah makan, enggak apa-apa, orang gini, enggak apa-apa, kamu makan saja, kami tunggu ya di luar. Sampai saya, segitunya ya, kayak gitu kan. Terus saya melihat keseharian mereka. Ketika azan, mereka langsung, entar dulu lah, makan dulu, enggak. Maaf ya, kamu tunggu di sini, saya mau sholat dulu. Sampai, emang harus segitunya, saya bilang. Iya, ketika saya dipanggil sama Tuhan saya harus siap. Jangankan dipanggil Tuhan, dipanggil guru saja, dosen saja, yakin kita harus siap, apalagi ini di atasnya dosen gitu kan. Saya wow, seperti itu ya, saya bilang gitu. Nah dari situ saya mulai bertanya tentang apa ini, apa sholat, kenapa harus wudhu dulu, kenapa, oh ternyata begitu. Nah dari situ saya makin intens untuk berteman lagi, bahkan mengikuti suatu kajian. Sebetulnya saya bilang, saya ngomong sama Ustadz, Ustadz saya ini non muslim tapi boleh saya mendengarkan sedikit, saya bilang gitu. Oh jangan sedikit, banyak juga boleh, Ustadz bilang begitu kan. Saya bilang oh alhamdulillah, saya bilang jadi boleh ya sampai habis, boleh, Ustadz bilang begitu. Nah terus saya bilang sekali-sekali jangan sama Pak Ustadz dong, belajarnya sama Ustazah dong, saya pengen tahu adab-adab seorang wanita gitu kan, adab seorang ini. Nah dari situ saya tahu ternyata kan begini, dalam kehidupan itu kan ada ritme naik, ada ritme turun ya. Nah, ketika itu saya ada di mana saya mempunyai kasus lah gitu ya. Kasus dalam hal pribadi gitu kan. Dan saya tanya itu semua keluar semua jawaban-jawaban yang harusnya tuh saya bisa tahu gitu. Oh, ternyata begini ya. Oh, begini ya. Nah, dari situlah belum bersahadat ya, masih belum nih, masih gantung di hati saya. Anak-anak saya belum, pada saat anak sebelum. Jadi saya mengajarkan adab dulu kepada anak-anak saya kan, Ustadz bilang ajarkan adab dulu terhadap anak-anakmu. Nah, baru kok dilihat pasti anak akan ini sendiri. Akhirnya saya lihat, saya pertama kali saya menggunakan jilbab, anak saya hijabnya, anak saya, mami ngapain gini gitu kan. Akhirnya itu saya belum login ya. Saya kayaknya tertarik deh pakai hijab, saya bilang gitu kan. Udah mulai tuh saya beli baju-baju yang agak-agak menutupi aurat, walaupun nggak terlalu ekstrim lah nutupnya gitu ya. Ya saya menggunakan celana panjang. Dulu kan saya senang pakai rok ya, rok di atas mata kaki, di atas lutut ya.
Saya mulai menggunakan celana panjang, saya mulai menggunakan baju tunik ya, baju Melayu, saya mulai menggunakan baju yang tertutup lah gitu. Kok enak ya. Terus selama 1 tahun itu saya belajar 1,5 tahun dari ini dulu, dari bukan pelajarannya. Nah terus saya ikut kajian. Pada saat itu ustadz saya bilang, bukan ustadz saya sih sebetulnya, ada di pengajian itu bilang gini, ada yang mau login gak nih gitu ya. Kalau zaman sekarang bilang login ya, ada yang mau login gak nih. Saya berdiri langsung, angkat tangan saya Pak, saya bilang, saya Pak Ustadz, saya bilang gitu. Pak Ustadz gini, jangan, saya bercanda kok, bilang gitu. Enggak, saya serius Pak Ustadz, saya bilang, saya begini sampai saya nangis. Ibu, kalau ibu mau login gila gitu kan, jangan karena emosi, pulang dulu, pahami dulu, pulang dulu. Berkali-kali, sampai saya 4 kali itu, 4 kali di Masjid Al-Azhar, 4 kali ke Sunda Kelapa, saya 1 kali ditolak saya. Akhirnya saya bilang, benar, saya keempat kali Pak Ustadz, saya bilang saya sudah 4 kali dan ini sudah mungkin sudah panggilan Tuhan, saya bilang begitu ya. Saya gimana lah, saya bilang begitu sama dia. Akhirnya saya nangis. Oh ya sudah, kalau memang sudah ini. Terus dikasih tahu kalau nanti sudah mualaf akan ada seperti ini, insya Allah saya sudah siap. Akhirnya alhamdulillah saya bersahadat di 2010. Papa saya itu orangnya tidak terlalu fanatik juga dengan agama. Jadi pernah saya diskus gitu ya dengan papa saya, sampai papa saya bilang gini, tidak pernah bilang, kenapa kamu gak usah, jangan, gak boleh gitu. Tidak, karena papa saya juga seorang akademisi gitu ya. Papa saya juga bilang begini, yakin mau pindah? Iya, saya bilang. Tapi sebelum saya bilang seperti itu, saya sudah merubah semua sifat-sifat jelek saya, egois di saya sudah berubah. Jadi papa saya tenang gitu loh, nggak garang gusuh nih bocah gitu ya, bahasa orang tuanya. Terus sampai papa saya bilang begini, yakin? Iya Pak. Memang itu yang terbaik kah untukmu? Iya Pak. Oke, kalau memang itu kamu mau pindah, jalani sesuai dengan adab yang berlaku dengan ajaran agamamu yang sekarang. Pertama, abang saya menikah dengan orang Cina, mualaf juga, sudah meninggal karena kena kanker tulang kemarin, mas yang pertama. Al-Fatihah untuk abang saya. Yang kedua, yang pertama abang saya namanya Yakobus, yang kedua abang saya namanya Yosef. Abang saya juga menikah dengan mualaf juga, alhamdulillah akhwat, dia ustazah. Ketiga saya, nama saya Agnesia Charlotte, itu Charlotte nama baptis saya. Nama Islam saya Anissa. Saya sudah memerdekakan juga, alhamdulillah. Papa saya, mami saya meninggal dalam khafah, dalam nama Allah. Alhamdulillah, karena saya memperlihatkan adab saya kepada orang tua. Orang tua saya senang, saya kok beda, lain begitu ya. Setelah saya memeluk Islam gitu, selalu saya menjadi seorang muslimah. Akhirnya anak-anak saya, mami, anak-anak saya tidak saya suruh maksudnya, oh ini begini, tidak. Jadi kalau anak saya mau jajan mau apa, saya bilang, kamu berdiri di ujung kamar, kamu harus setoran ayat. Jadi anak saya itu tidak saya pesantrenkan, tapi saya suruh setoran ayat. Kalau mau jajan misalnya, atau mau beli mainan, baju yang mahal-mahal, ya mahal menurut saya 200-300 ribu tuh mahal ya. Saya bilang, kamu setoran ayat dulu. Alhamdulillah sampai Ali Imran, yang besar Anissa, sudah semuanya. Sebetulnya mami saya sudah meninggal, yang ayah kandung, karena ayah saya menikah lagi. Jadi saya punya ibu kandung juga sama ya. Terus saya dulu saya keras sekali sama papa saya, itu keras sekali. Orang bilang wataknya keras gitu ya,
setelah saya mengenal Islam itu saya lebih cooling down gitu ya. Kayak saya oh iya, oh ini. Jadi bapak saya gini, kamu kemasukan setan apa ini? Kok tumben? Biasanya kalau ini gitu kan. Kok tumben? Kemasukan setan apa kamu? Setan benar ya gitu. Terus kan saya tahu orang tua saya satu mualaf toh. Ya, saya lihat, Pak boleh nggak pinjam ininya apa namanya ruangannya, kamarnya, mau apa, mau sholat ya gitu. Iya, oh ya boleh gitu. Saya kan bawa atribut sholat sendiri tuh ya, waktu itu sejadah segala macam. Terus papa saya tuh mondar mandir itu mungkin melihat kali ya, apa sih ngapain sih ini anak gitu. Oh gitu kan. Kadang-kadang memang hafal bacaannya. Pada saat itu kan saya belum hafal. Saya buat tulisan besar begitu, saya tulis di komputer gitu, saya print. Jadi saya menghafal, saya baca pada saat itu. Tapi kalau ada waktu luang dalam bekerja, saya hafalan ayat-ayat kecil lah, sampai 13 ayat itu saya hafal, ayat kecil. Alhamdulillah kan bisa buat sholat gitu. Terus sudah hafal 5 ayat, ulang lagi 1 ayat kelima sampai ayat surat 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya ulang lagi 2 lagi ayat 1, 2, 3, ulang lagi terus sampai 13 surat pendek lah ya, kayak ad-duha. Terus kayak surat panjang tuh ad-duha yang saya hafal. Nah awal-awal itu ya. Terus ke bacaan-bacaan ketika apa namanya zikir apa gitu, itu udah kemakan lah gitu. Kalau masalah itu udah hafal luar kepala. Terus Yasin, terus ayat kursi ya gitu-gitu. Alhamdulillah ya hafal sedikit-sedikit. Terus papa saya tanya, udah hafal berapa? Alhamdulillah mau 10. Jadi saya kalau mau hafal itu papa saya suruh baca, suruh megang buku. Nanti kalau salah pukul tangan ya pak, saya bilang gitu. Iya. Jadi kalau saya salah pukul tangan saya. Aduh, saya bilang salah, kata papa saya. Oh salah ya pak, gimana yang benar? Kayak gini gitu kan. Oh iya gitu. Kayak wadduha itu kan agak panjang. Wadduha walaili idza saja. Hafal walaili idza saja mawadda'aka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka min ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Itu angnya itu harus benar, kata papa saya itu awalnya seperti oh iya ya eng ya pak ya, iya. Terus dari situ papa saya justru baca buku. Nah ketika saya mau lahiran anak kedua, anak saya kelas 2 SD, papa saya antarkan papa ke masjid yuk. Saya bilang buat apa pak? Saya bilang papa mau masuk Islam. Masya Allah. Benar pak, saya bilang iya benar. Terus saya peluk papa saya, kami nangis. Papa jangan memaksakan. Saya bilang pak sabar dulu pak. Mungkin ini hanya emosi sesaat, saya bilang. Oh tidak, benar. Antar papa ke masjid, papa mau meluk Islam, papa mau jadi seorang muslim. Lalu saya telepon abang saya bilang bang, si papa mau masuk Islam, saya bilang begitu. Antarkan papa ke masjid yuk. Jadi kami sama-sama antar papa ke masjid. Jadi kami sama-sama menangis bertiga. Berempat. Pada saat itu berempat. Saya anak terakhir. Saya sama abang saya. Saya alhamdulillah kebetulan setelah itu baru ibu sambung saya ikut. Itulah apa ya namanya, indah gitu loh. Allah, Masya Allah indah sekali dan hati. Dan dari saat itu kami saum sama, ya kan, indah ya. Terus lebaran sama gitu. Masya Allah. Ya lebaran sama gitu. Itulah apa ya. Jadi gini. Ketika saya mengalami masa-masa sedih, masa-masa sulit gitu kan. Akhirnya tapi benar Allah bilang di antara masa sedih ada masa bahagia gitu. Makanya Allah kasih bahagia yang berlipat ganda. Ya alhamdulillah ayah saya meninggal dalam keadaan menjadi seorang muslim. Ya alhamdulillah.
kadang saya berdebat gitu ya, kenapa sih makan babi nggak boleh gitu kan? Terus loh iya orang Yahudi aja dilarang kok makan babi gitu kan? Oh iya ya, dasarnya orang Kristen kan selalu bilang kan dari Yahudi, dari Israel gitu kan. Oh iya benar juga ya, bilang gitu kan. Kok harus ada disunat sih? Kenapa sih gitu ya? Oh iya benar juga ya, gitu kan. Nabi Abraham dulu kita sebut juga menyunatkan anaknya gitu kan. Jadi gini loh Bu, ketika kalau saya bilang gue kalah debat nih gitu kan, bahasa kami dulu gue kalah debat nih, gue cari nih gitu kan. Jadi ketika saya kalah, saya mencari gitu loh. Masa sih? Jadi oh iya benar juga ya. Terus saya kasih stabilo. Saya belajar lagi, saya tanya lagi. Oh iya ya benar juga ya gitu. Bukan masalah logika ya. Kalau ternyata di ilmu kedokteran itu juga di dalam Al-Quran ternyata ada. Karena saya dulu kan tidak tahu Al-Quran itu isinya apa gitu loh. Tidak tahu. Karena terus terang mohon maaf, saya tidak percaya agama, tapi saya percaya Tuhan. Nah, bisa dikatakan bisa dikatakan itu. Karena kalau dibilang Kristen, saya juga jarang beribadah. Ya, alhamdulillah Allah memilih saya melalui hidayah gitu ya. Ternyata luas juga ya pengetahuan itu gitu ya. Dulu kan apa ya, ibaratnya enggak nih gini begini. Ternyata oh iya, sehal sekecil pun dalam Islam itu ada ya. Adab ketika kita masuk ke dalam rumah, adab ketika kita mau masuk ke dalam WC, adab itu semuanya ada ternyata. Namanya Ummul Bariyah dengan Ummul Husna, itu sahabat saya, adik kakak kembar orang Padang. Saya bersahabat sama dia ketika saya baru semester 3. Saya cuma mau bilang sama mereka gitu, terima kasih karena mereka berdua menyayangi saya, mencintai saya, bahkan melebihi saudara kandung sendiri. Ketika saya salah dalam melangkah, mereka memberitahu saya dengan lemah lembut. Ketika saya ada sesuatu hal gitu ya, mereka mau merangkul saya gitu. Dua orang bersaudara itu mau merangkul saya. Bahkan kita nangis sama-sama, tertawa sama-sama. Itu sahabat banget sampai sekarang. Melalui proses menikah, melalui proses punya anak, itu saya lalui mereka gitu, dengan kebahagiaan mereka gitu. Semoga Allah juga memberikan rezeki yang melimpah lah buat mereka, memberikan kebahagiaan buat mereka berdua, sahabat-sahabat saya yang saya cintai sekali. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, baik yang lama maupun yang baru, tetap istiqomah di dalam Islam, tetap kita berjuang, jangan putus asa, tetap berdoa buat teman-teman yang lain yang sedang memperjuangkan sama seperti kita para mu'alaf, tetap memberitahukan dengan cara yang santun, adab diperlukan, approach kepada teman-teman yang baru akan mendapatkan hidayah di jalannya Allah. Kita berikan mereka sesuatu atau yang indah-indah gitu lah. Dalam Islam itu kan indah, kita berikan itu. Semoga teman-teman yang baru akan atau baru menjadi mu'alaf, semoga tetap istiqomah di jalan Allah.